Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil Asy'ari akan mereview jurnal agribisnis dengan tema sistem informasi peramalan cuaca, kemunculan hama, dan panen. Jurnal yang pertama ditulis oleh Dwi Raharjo dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Hama dan Penyakit Padi dengan metode Bayesian berbasis Certainty Factor. Jurnal yang kedua ditulis Immanuel Well dengan judul Sistem Peramalan Cuaca dengan Fazzi Mandani, studi kasus Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Louisiana. Jurnal ketiga ditulis Muhammad Rifai dan teman-teman dengan judul Pengaruh Kondisi Cuaca Terhadap Serangan Hama Penganggrek Batang pada Tanaman Padi di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Bogor. Jurnal keempat ditulis Teguh Wibowo dan teman-teman dengan judul Prediksi Serangan Hama pada Tanaman Padi Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation. Jurnal kelima ditulis oleh Yesi Kunang dan teman-teman dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Cuaca Kecamatan Seberang Ulu 1 berbasis web. Jurnal keenam ditulis oleh Amir Siregar dengan judul Klasifikasi untuk Prediksi Cuaca Menggunakan Assembly Learning. Jurnal ketujuh ditulis oleh Yulia Hapsari dan teman-teman dengan judul Sistem Informasi Cuaca Berbasis Desktop dengan menggunakan data sensor dan BMKG. Jurnal ke-8 ditulis Pangki Andrean dengan judul Penerapan Metode KNN untuk Memprediksi Hasil Pertanian di Kabupaten Malang. Jurnal ke-8 ditulis Angga Pratama dengan judul Implementasi Sistem Informasi Peramalan Single Exponent Smoothing dalam melihat kebutuhan stok padi di Dinas Pertanian Aceh Utara. Jurnal ke-10 ditulis oleh Tio Gantini dan teman-teman dengan judul Sistem Informasi Perikanan dan Pelelangan Barang Hasil Pertanian Studi Kasus Dinas Pertanian. Jurnal ke-8 ditulis oleh Teguh Wahyuni dan teman-teman dengan judul Rancang Bangun Sistem Permadi, singkatan dari Peringatan Dini Serangan Hama Tanaman Padi Berbasis Data Historik Klimatologi. Objek lokasi studi kasus. Jurnal pertama, objeknya tanaman padi di UPT Dinas Pertanian dan Kehutanan Kecamatan Lareng, Kabupaten Lamongan selama tahun 2014. Jurnal kedua, objeknya yaitu suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, dan tekanan udara dengan studi kasus di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Louisiana. Jurnal ketiga dengan objek tanaman padi, studi kasus di lahan pertanian padi di 4 kecamatan di Kabupaten Bogor, Cibulang, Ciawi, Ciampea, dan Cibinong. Jurnal keempat, objek tanaman padi di Kabupaten Pati. Jurnal kelima, peramalan cuaca di Kecamatan Seberang Ulu. Jurnal keenam, data sensor dan BMKG. Jurnal ke-7, data sensor BMKG tentang perakiran cuaca. Jurnal ke-8 tentang ketahanan pangan dari hasil panen di Kabupaten Malang. Jurnal ke-8 persediaan pangan khususnya padi di Aceh Utara. Jurnal ke-10 yaitu produksi padi di Kabupaten Lumajang. Jurnal ke-11 yaitu studi kasus, datanya dari 6 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yaitu Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Platform yang digunakan oleh 11 jurnal adalah website. Semuanya menggunakan website. Algoritma atau framework yang digunakan 11 jurnal yang saya review yaitu 4 diantaranya menggunakan Ice Bias, 1 menggunakan Double Exponential Smoothing, 2 menggunakan Machine Learning, 2 jurnal menggunakan jaringan syaraf tiruan, 1 jurnal menggunakan Fazzi Mandani, dan 1 jurnal menggunakan KNN. Kegunaan sistem pada jurnal 1 yaitu dengan pada sistem akan didapatkan tingkat kepastian terhadap suatu fakta yang akan menghasilkan sebuah diagnosa. Hasil dari sistem akan mampu melakukan diagnosa berdasarkan gejala-gejala yang ada meskipun terdapat gejala yang mengandung ketidakpastian. Kegunaan sistem pada jurnal yang kedua yaitu meramalkan cuaca menggunakan prinsip logika Fazzi dengan berdasarkan pada 4 kriteria pendukung. Kegunaan sistem pada jurnal yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada pihak balai dalam memprediksi akan adanya serangan hama penganggrek batang. Aplikasi ini memberikan kemudahan penyuluhan dalam memberikan informasi pada petani mengenai ramalan
serangga hama dalam upaya mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh hama. Jurnal keempat yaitu aplikasi dapat digunakan untuk memprediksi serangan hama tanaman pada periode bulan berikutnya. Kegunaan sistem pada jurnal kelima yaitu untuk pengumpulan data cuaca secara otomatis dan diproses menjadi informasi pengamatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Jurnal ke-6 yaitu dengan membandingkan 5 algoritma yang digabungkan sebuah algoritma yang dinamakan ensemble metode dengan bugging. Hasilnya dilihat dari berbagai bahasa dengan akurasi yang didapat adalah 81% dengan MSE 18%. Jurnal ke-7 kegunaan sistemnya yaitu memberikan informasi awal sebagai pemberitaan yang diperlukan oleh komandan untuk mengetahui keadaan di lapangan. Kegunaan sistem yang ke-8 yaitu dalam implementasi penerapan metode KNN untuk prediksi hasil, sehingga pemasok dapat memberikan sumber pertanian dengan hasil yang memuaskan dan pemerintah Kota Malang untuk merekomendasikan daerah mana mungkin membutuhkan bantuan. Kegunaan sistem pada jurnal ke-9 yaitu meramalkan stok kebutuhan padi dengan memperhatikan jenis padi dan jumlah yang tersedia. Jurnal ke-10 menentukan jumlah produksi padi di Kabupaten Lumajang pada tahun mendatang. Kemudian jurnal yang ke-11 kegunaan outputnya yaitu dengan membandingkan data hasil prediksi dengan data nyata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.